Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Data Core Bapak Beni Handoni, para direktur dan pimpinan perusahaan, serta para tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya sampaikan permohonan maaf yang seyogyanya Pak Menteri pada pagi hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena ada agenda yang bersamaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh beliau. Beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau di forum yang terhormat ini. Beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara webinar Data Core Media Strategi Indonesia terkait kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri. Mungkin saya nggak usah pakai background ini ya, kok hilang-hilang begini sepertinya. Tolong setelah teknis bisa dihilangkan aja backgroundnya. Mohon untuk materi saya bisa di-share. Pada tahun 2020, Bapak sekalian, industri pengolahan non-migas mengalami kontraksi sebagai dampak COVID-19, yaitu tumbuh sebesar minus 2,52%. Meskipun demikian, tercatat pertumbuhan sektor industri terbesar pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 9,39%, diikuti industri logam dasar sebesar 5,87%, dan industri makanan minuman sebesar 1,58%. Sektor industri pengolahan non-migas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional pada tahun 2020. Terlihat dari kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,89%. Ini mungkin bisa dilihat di slide yang keempat ya. Selain itu, tercatat nilai ekspor sektor industri pada Januari sampai Maret 2021 sebesar 38,95 miliar US dollar dan menghasilkan neraca surplus sebesar 3,69 miliar US dollar. Lanjut slide-nya itu. Tiga industri yang memberikan nilai terbesar diantaranya adalah industri makanan sebesar 9,68%. Tiga industri yang memberikan nilai terbesar antara industri makanan sebesar 9,68 miliar US dollar. Industri logam dasar sebesar 5,86 miliar US dollar. Dan industri bahan kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 4,30 miliar US dollar. Sedangkan nilai investasi sektor industri pada periode Januari sampai Maret 2021 sebesar 88, triliun rupiah, berarti ini naik 37,97% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan nilai investasi terbesar diberikan oleh industri logam, mesin, dan elektronik sebesar
31,2 triliun rupiah. Industri makanan sebesar 21,8 triliun rupiah dan industri kimia farmasi sebesar 9,4 triliun rupiah. Mengawali tahun 2020 maksud saya yang lalu, sesungguhnya kondisi industri sedang bagus-bagusnya. Ini bisa dilihat dari slide yang nomor 7 ya, di halaman 7. Di mana PMI pada bulan Februari tahun 2020 mencapai angka tertinggi, yaitu 51,9. Namun di bulan Maret 2020, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dan secara mendadak, ekonomi dipaksa untuk berhenti. Kondisi ini membuat PMI Indonesia sampai titik terendah, yaitu 27,5 di bulan April 2020. Kondisi berbeda dapat kita lihat pada bulan Maret 2021, PMI Indonesia dapat kita lihat meningkat tertinggi sepanjang sejarah menjadi 53,2. Sejalan dengan PMI utilisasi industri pengolahan non-migas pada Maret 2021 sebesar 61,30%, artinya meningkat dibanding 2 bulan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa sektor industri mulai menggeliat kembali untuk berproduksi dalam roda perekonomian. Momentum ini jangan sampai hilang. Oleh karena itu, mari kita jaga dan dengan beberapa kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah Kementerian Perindustrian jalankan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pembangunan industri nasional jangka panjang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN 2015-2035 yang ditetapkan dengan PP nomor 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2014. Slide-nya mohon dilanjut. RIPIN 2015 sampai 2035 menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam penyusunan RIPIN 2015-2035, Kementerian Perindustrian telah melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain Kadin, pelaku industri, dan para pakar dari beberapa perguruan tinggi. Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita memasuki tahap kedua, yaitu periode 2020 sampai 2024 dalam RIPIN, yaitu difokuskan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Ada 10 kelompok industri prioritas dalam RIPIN 2015-2035 yang akan dikembangkan dalam kebijakan Industri Nasional RIPIN 2020 dan sampai 2024 ini, yaitu 1. Industri pangan, 2. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, 3. Industri tekstil, kulit, alat kaki, dan aneka, 4. Industri alat transportasi, 5. Industri elektronika dan telematika atau ICT, 6. Industri pembangkit energi, 7. Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri. Mau dilanjut, ya. Industri hulu agro, 9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta yang ke-10 industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. Kebijakan industri nasional atau KIN 2020 sampai 2024 difokuskan pada upaya mencapai 3 aspirasi dalam Making Indonesia 4.0 serta implementasi tahap kedua dalam RIPIN 2015-2035 pada rencana aksi pengembangan 10 kelompok industri prioritas tersebut juga termasuk di dalamnya 7 sektor industri prioritas Making Indonesia 4.0. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian yang saya hormati, mohon slide-nya dilanjut di halaman ke-13.
Lebih lanjut kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian telah meluncurkan, di slide ke-13 ya, bahwa Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022 ini. Nilai subsidi impor yang ditargetkan adalah sebesar 152,83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang sebesar 434 triliun rupiah. Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah penurunan impor melalui substitusi impor dan peningkatan utilisasi sektor industri. Langkah-langkah mengakselerasi program substitusi impor ini dan mendorong akselerasi pertumbuhan industri pada tahun 2021 akan diimplementasikan ke dalam kebijakan atau program untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Antara lain, satu adalah program P3DN, kedua kebijakan harga gas, ketiga program hilirisasi mineral, keempat pengembangan kawasan industri, kelima program pengembangan digital capability center, kemudian keenam program pengembangan vokasi industri, ketujuh program pengembangan IKM dan program Bangga Buatan Indonesia. Secara ringkas, Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan penjelasan mengenai program-program tersebut. Bisa ke halaman 15 ya. Program P3DN dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai 607 triliun rupiah yang terdiri atas belanja barang senilai 357,4 triliun dan belanja modal 250,3 triliun. Sejak tim nasional P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan lebih dari sertifikat 3TN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan terus mengakselerasi hal ini. Halaman 16. Kedua, kebijakan harga gas. Ya. Kebijakan harga gas pada tahun 2020 terdapat 176 perusahaan dari 7 sektor tersebut yang saat ini mendapat fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbaiki teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien. Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Jawa bagian Barat telah tercover 100%, sedangkan Jawa bagian Timur baru 82%. Sementara untuk Sumba Gut dan Sumatera sekitar 20-30%. Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya dapat semakin ditingkatkan. Lanjut, ketiga upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter. Untuk smelter nikel, nikel kobat, aluminium, tembaga, dan juga besi baja. Saat ini secara total kita punya 30 smelter yang beroperasi, sedangkan konstruksi 20 smelter dan dapat dalam tahap feasibility study sebanyak 9 smelter. Seluruhnya kita dorong demi penguatan hilirisasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri. Implementasi dari kebijakan ini, industri logam dasar pada tahun 2020 telah tumbuh 5,87%. Ekspornya pun tumbuh 30%, bahkan menyumbang devisa negara sebesar 22 miliar US dollar. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, kami akan lanjutkan tren positif ini. Apalagi rencana hilirisasi industri ini akan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik. Yang keempat, Kementerian Perindustrian terus terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi IKM,
meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, meningkatkan jumlah IKM yang onboarding. Pada bulan Mei 2021, Kementerian Perindustrian juga akan meluncurkan Festival Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang, yang akan menampilkan IKM terbaik dari daerah Joglo Semar tersebut. Acara tersebut akan diisi dengan webinar, bimbingan teknis, dan teknologi, serta pelatihan bagi IKM, atau industri kecil menengah. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah paparan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kami berharap semoga ini dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri. Sekian, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.